Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui pertemuan siaran langsung ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau bertakhta dan berdaulat dalam segala keadaan. Berkatilah semua anak-anak-Mu dan umat-Mu lewat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu nomor 70 dalam buku nyanyian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Saya ingin kongsikan tentang tajuk garis panduan untuk gereja atau jemaat Tuhan. Kita akan merenungkan kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 18. Saudara dan saudari,
boleh buka Alkitab sendiri dan rujuk kepada firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 18. Rasul Paulus tulis surat ini 2 Tesalonika kepada gereja atau jemaat di kota Tesalonika. Inilah surat yang kedua. Inilah pasal yang terakhir dalam kitab 2 Tesalonika. Selepas Rasul Paulus memberi arahan untuk menjaga atau mengawasi gereja dari orang yang pengacau dan jahat dan si pendurhaka, antikristus, Paulus mengakhiri dengan memberi garis panduan tentang pengurusan gereja atau jemaat di Tesalonika. Dia sentuh beberapa perkara yang penting. Yang pertama, 1. Doa. Ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi, "Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman." Apakah kepentingan berdoa? Rasul Paulus sadar tentang kuasa berdoa. Di sini Paulus memohon bantuan doa dari jemaat di Tesalonika untuk mendukung pelayanannya. Ayat 1 berbunyi, "Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami." Berdoa kepada Tuhan dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Rasul Paulus seorang pengkhotbah dan pengajar yang berpengalaman, tetapi dia juga sadar tentang keterbatasan seorang manusia. Kita perlu Allah campur tangan, membantu dan memberi petunjuk atau bimbingan dalam semua yang kita lakukan. Seterusnya, Rasul Paulus kongsikan beberapa perkara doa. Inilah perkara doa dari Rasul Paulus dalam petikan firman Tuhan pasal 3 ini. Pertama, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Di dalam ayat 1 bagian kedua B, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Injil atau firman Tuhan maju oleh karena usaha si pengkhotbah atau penginjil yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Mereka juga sangat memerlukan dukungan doa. Kita boleh melayani dengan sistem strategi, kemampuan kita, kepandaian kita, tetapi Allah harus campur tangan dan ada dalam perancangan dan pelayanan kita. Yang kedua, perkara doa B. Berdoa supaya mereka terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Ayat 2 berbunyi, "Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman." Kenyataan, musuh, orang pengacau, dan orang jahat sentiasa bekerja untuk menghalang dan menentang kemajuan Injil
yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ada seorang tokoh bernama John Bunyan pernah berkata, Anda boleh berbuat atau melakukan sesuatu selepas Anda berdoa, tetapi Anda tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu sehingga Anda telah berdoa bersungguh-sungguh. Memupuk, menanam minda atau hati penuh dengan iman. Penggerak untuk doa kita ialah kehendak ilahi, bukan keinginan kita sendiri. Waktu Anda berdoa, fokus dengan apa yang Allah boleh lakukan. Doa bersungguh-sungguh dan harapkan Allah menjawab doa kita penuh dengan kesyukuran. Saudara, pastor Anda, orang misioneri atau mubalik, pemimpin gereja sangat memerlukan dukungan doa dari Anda. Rasul Paulus merayu kepada orang beriman di Tesalonika mendoakan dia dan pasukan dia dalam pelayanan mereka. Satu pertanyaan, apakah Anda mendoakan pastor dan pemimpin gereja Anda tentang pelayanan di gereja? Apakah Anda dicabarkan untuk mendoakan negara Malaysia dan negara lain menurut pimpinan Tuhan? Saya bukan bermaksud Anda harus ikut atau ambil bahagian dalam semua program. Saya prihatin tentang beban kalian mendoakan orang lain seperti menurut pimpinan Tuhan. Dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebagai pastor, saya mohon Anda mendoakan kami supaya Injil Tuhan boleh disebarkan dan menggerakkan dan menyentuhkan hati banyak orang. Yang penting bukanlah message atau pesanan disampaikan dengan fasih lidah, itu yang bagus kalau dapat dilakukan, tetapi yang penting ialah doa permohonan dan doa syafaat dinaikkan kepada Tuhan ke takhta di syurga. Ini bukan bermaksud ikut program. Yang penting ialah hati kita memohon kepada Tuhan untuk keadaan di gereja, di negara, dan untuk setiap individu. Yang kedua, dalam ajaran Rasul Paulus dalam pasal 3, percaya atau kepercayaan. Ayat 4 dan 5 berbunyi, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Di manakah Anda meletakkan kepercayaan? Pada dirimu sendiri atau pada Tuhan? Mungkin Anda berpikir kepercayaan itu satu sifat dan yakin dalam diri kita sendiri. Siapa kita dan apa yang kita boleh lakukan. Kalau seseorang berasal dari keturunan bangsawan atau pembesar,
maka dia percaya dan yakin dengan latar belakang dia dan apa yang dia boleh lakukan dengan keturunannya. Tetapi dalam suratnya kepada orang Kristen di Tesalonika, Rasul Paulus berbicara tentang kepercayaan atau keyakinan yang berakar di dalam Tuhan untuk gereja, jemaat Tuhan, dan apa yang mereka boleh buat atau lakukan. Percaya dalam kesetiaan Tuhan dalam ayat 4. Percaya mereka lakukan karena ikut perintah Allah, dan percaya Tuhan menuju hati mereka kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus dalam ayat 5. Yang ketiga, Paulus mengajar tentang bekerja atau berusaha. Ayat 6 sampai ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, bermula dari ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan yang bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat 10 berbunyi, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini merupakan teguran yang berat dari Rasul Paulus. Yang Paulus bermaksud di sini ialah jika seseorang itu sehat dan kuat, tetapi dia enggan bekerja, janganlah ia makan.
Paulus bukan tegur orang yang sakit, orang yang lemah dan kurang berada. Inilah arahan Rasul Paulus kepada orang Kristen yang sehat di 1 Timotius pasal 6 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, "Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi." Dalam gereja kita ada satu bagian yang dinamakan Store Bethlehem untuk menolong orang yang memerlukan. Tujuan kita bukan hendak menolong orang yang melepak-lepak. Marilah kita melihat kepada tauladan dari Rasul Paulus selaku rasul dan misioneri. Dalam ayat 7 hingga ayat 9, firman Tuhan berbunyi, "Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami." Rasul Paulus dan timnya atau pasukannya menjadi teladan yang cemerlang di antara orang Kristen di Tesalonika. Dan untuk kita pada hari ini juga, dia bekerja keras untuk memenuhi keperluannya sendiri. Ini bukan karena Rasul Paulus dan rekan-rekannya tidak berhak memohon bantuan, tetapi tujuannya ialah ingin memberi satu tauladan yang baik untuk orang Kristen mengikutinya. Yang kedua, Rasul Paulus tidak ambil kesempatan merujuk kepada status atau pangkatnya sebagai rasul dan meminta bantuan dalam banyak hal. Kita belajar dari tauladannya dan menjadi rendah hati. Janganlah salah guna hak kita waktu kita sedang melayani Allah. Bagian ketiga, C. Rencana Allah untuk memenuhi keperluan kita melalui usaha pekerjaan kita. Ayat 10 berbunyi, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Dan ayat 11 dan 12 berbunyi, ayat 11, "Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri." Allah melarang orang malas atau orang yang lalai bekerja. Gereja, jemaat Tuhan dalam abad yang pertama prihatin dan membantu orang yang sungguh-sungguh miskin di antara jemaat Tuhan. Di sini Rasul Paulus melarang orang Kristen tidak tertib dalam hidup. Dia juga melarang mereka sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna dan rajin bekerja keras untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Kesimpulan, di dalam ayat 16, firman Tuhan berbunyi, "Dan ia
Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan ayat 18, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Pengalaman orang Kristen di Tesalonika menghadapi penganiayaan, ajaran palsu, dan tindakan yang susah untuk anggota gereja sangat mencabarkan. Dalam bacaan firman Tuhan di 2 Tesalonika pasal 3, kata-kata yang terakhir dari Rasul Paulus ialah damai sejahtera dan kasih karunia untuk gereja. Jemaat Tuhan, memang benar bahwa dalam semua keadaan yang dihadapi kita memerlukan damai sejahtera dan kasih karunia dalam Tuhan. Hari ini, dalam hidup kita ingin bergerak maju dalam menghadapi penyakit wabak COVID-19. Kita memerlukan damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber untuk damai sejahtera. Berdiri teguh dan jangan takut atau lemah semangat kita. Marilah kita rela menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi lagu nomor 70, Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk semua umat-Mu. Lindungi dan sembuhkan umat-Mu yang sakit oleh karena penyakit COVID ini dan penyakit lain. Teguhkan iman semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Tuhan